Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Natasha dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Resusitasi jantung paru atau RJP adalah bantuan hidup dasar untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru ke fungsi optimal guna mencegah kematian dan merupakan tindakan kegawat darurat. Tujuan dari RJP ini adalah mengembalikan dan mempertahankan fungsi oksigen ke organ vital, mempertahankan hidup dan mencegah kematian dan mencegah kondisi yang semakin buruk pada korban. Indikasi dilakukannya RJP adalah pada pasien yang tenggelam, pada pasien yang mengalami stroke, pada pasien yang keracunan, pada pasien yang mengalami adanya benda asing atau sumbatan dalam saluran pernapasannya, dan pada pasien yang tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Kontraindikasinya ini tidak dilakukan pada pasien yang mengalami trauma toraks, pneumotoraks, dan fraktur kosta. Ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung dan henti nafas, maka kita bisa melakukan resusitasi jantung paru dengan cara pertama kita harus memastikan dulu keamanan dari penolong, keamanan lingkungan, dan keamanan dari korbannya, pasiennya. Yang kedua, kita harus memastikan dulu respon dari korbannya dengan cara memanggil dan sedikit menepuk bahu korbannya. Pak, jika masih tidak ada responnya, kita bisa menekan dengan rasa nyeri, kita tekan di mid sternumnya. Kemudian, setelah kita melihat responnya, kita meminta seseorang untuk menelpon bantuan ambulan, dan jangan lupa sebutkan nama penolong, kejadiannya, tempat kejadian, kondisi korban, hal yang harus dilakukannya apa. Kemudian kita lihat sirkulasinya, kita lihat dadanya ini mengembang apa enggak. Terus kemudian kita dengar apakah ada hembusan nafasnya atau enggak. Kemudian kita palpasi nadinya, nadi karotisnya ini, kalau yang ada jakunnya itu 3 jari sesudah jakun digeser. Kemudian kita raba selama 10 detik. Jika nadinya hilang atau nadinya tidak adekuat, maka kita lakukan kompresi sebanyak 30:2. Jika hasil pemeriksaannya nadinya tidak teraba dan tidak ada, dan nafasnya juga tidak ada, maka kita lakukan kompresi 30:2. Cara menentukan lokasi kompresinya ini dengan menarik dari lipatan aksila atau mid aksila ke tengah sternum. Kita taruh tangan yang paling dominan menjorong ke arah kiri. Kemudian kita lakukan ini kedalamannya 5-6 cm dengan kecepatannya 100-120 kali per menit. Kita lakukan kompresinya. Di dalam kompresi ini kita pastikan dadanya mengembang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan penekanan kompresinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lalu kita lakukan ventilasi. Membuka jalan nafas ini ada 2 caranya, dengan head lift and chin lift atau jaw thrust. Jaw thrust ini pada pasien yang dicurigai mengalami trauma servikal. Kemudian kita berikan ventilasi pada korban dengan cara mencuping hidungnya dan membuka dahunya menggunakan jempol. Kemudian kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali dengan cara kita mengambil nafas dalam dan mengembungkannya di dalam mulut. Nah, setelah itu kita lanjut pemeriksaan kembali di nadi karotisnya. Kemudian kita periksa dulu kembali nadinya, nadi karotisnya, apakah terasa denyutannya atau tidak. Terus kita lihat
ventilasi dadanya mengembang atau tidak, kita rasakan nafasnya ada atau tidak. Dengan nadinya tidak ada dan nafasnya juga belum ada, maka kita lakukan kompresi sebanyak 5 siklus. Ini nadinya belum terasa dan nafasnya belum ada, maka kita lakukan kompresi sebanyak 5 siklus. Kemudian kita ventilasi. Lakukan lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga. Tujuh, delapan, sembilan, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga. Kemudian kita periksa kembali nadi dan pernafasannya. Nadinya sudah ada dan nafasnya, dadanya sudah mengembang, kemudian pasiennya batuk-batuk, dan kita melakukan recovery position atau memulihkan pasien agar tidak terjadinya aspirasi. Setelah itu kita tunggu sampai bantuan medis datang dan rujuk korban ke rumah sakit. Setelah itu jangan lupa rapikan, melepas handscoot, mencuci tangan kembali, dan dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.